Ora kenalan jane. Ya wis mandek kondisi. Urung bayaran gitu. Dolan ning sawah ados ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola BNI. Oke ronda sing jalo di tapi Gus Miftah ora sudi goblok. Ana sing jomblo ning kene ra? Sekaliwat lawe jelantah segerawon kurang uyah ampun tanglet kapan jomblo nikah pacar mawon jomblo mboten pacar mawon jomblo mboten kada rumahnya kuwi sakne Sadar beriku budak Taiwan golek gawean kerja tenanan uang pun datang amin tapi ingat jangan kebablasan duite entek tinggo gendaan duite pulang malu nggak pulang rindu kerja di Taiwan jadi BNI aku cari uang untuk dirimu besok pulang mergo jalan bayi matanya angel mancing undur-undur oleh 10 melayu ngalor kolore pedut sapa sing nandur bakale ngunduh ra nandur jenenge codot oh ibu-ibu jaluk buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae platek terakhir iki sing jomblo-jomblo kasih meneh tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butet sing disayang matane sing disayang matane bener salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ya habibillah ya habibillah terus dia ngaji nih baru ini ngaji karo kang-kang ning kene tok aku ngaji karo ngene-ngene bayaran seperti bayaran namanya bayarannya gede alah ra urun cerewet ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah BMI durung ijab wis wani ngeloni si kerasa apa tuh bocah sing iki matane betul mau jadi gede Mas Susilo bang itu perutnya kayak Gus Miftah wong lanang ki lawat wetenge gede biasanya manuke cilik wong lanang matenge gede manuke cilik Gus Miftah wetenge cilik manuke
antara akhlak dan rahmat. Diterus nggih. Namane? Orang di bojo. Nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen sabar narima najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan lamaran bahan sering ngawur nanti bojo iso sabunan ke hubungannya apa sangelan kok geting selalu ala Nabi Muhammad viral lah karena prestasi bukan sensasi menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang nggak nalar dia viral Bu. Kamu nanya, mana yang viral? Makanya tadi ada mana tadi dari Kuang Yin yang minta ngaji tadi itu. Gus besok bisa ngaji nggak di Kuang Yin? Tak jawab, kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur saya ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Tak jawab, kamu nanya. Ya benda ngono ya viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa Dok? Lato-lato. Kuwi lato-lato itu sengaja Allah ciptakan nggih nyengi cangkeme wong wedok tak kandhani. Dadi nek mah bojomu mulai ngomong, "Wah, langsung saiki etek. Ora sama jawab, dolanan lato-lato etek. Kok cenge tatapke ndase iki mu etek. Sekarang yang lagi berat itu Fajar Set Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel. Iki lho Mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah ke tukang pijet yuk. Tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Nah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya ada 4. Berapa Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer apa? Tadai matamu. Gua kanggo meneh kok. Yo ora pantes dijempol kabeh. Lempar Bu. Ya tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lah lelang belangkon wae bro. Wingi muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur. Laku 200 juta. Belangkonnya Gus Miftah. Modar gue ayo. Kemarin muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi. Belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Piye sarungi? Mau pemenang di sini kan? Di sini belangkon yo. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprit. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketiga, selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk.
Kayak tulisan Mbak tadi itu presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia. Ada 350 truk. Nah itu macam-macam. Bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Makanya lah awakmu kerja ning Taiwan orang gawa rezeki kuwi golek silit wae. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Wis rampung baru guyu. Nyale jek guys, nyale. Kita rondo itu. Nah, apa 4 hal itu? Ini yang pengen saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud, semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram, mohon sewu. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kowe lak ning Taiwan nih, nglakoni 4 perkara kuwi, yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji wae. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fisabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya, matinya fisabilillah. Tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi nyuwun sewu, ngene iki mok niate golek ilmu wae. Duite mesti melu. Tapi lah boleh golek duit, orang mesti entuk ilmu. Yakin nih. Coba niatnya dirubah. Caca mburi itu rumah kupingmu. Sing rupa-rupa preman hati beriman gitu. Kayak bodine Rambo, hati ini Romeo. Waduh kalau Gus Yuta bodine atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir Mbak E kan mau ngene iki nyuting aku dono ora pamer gelang. Waduh. Kemayune yu. Aku ndelok rupamu aku mikir. Iki cine rayo apa papan karambol. Aku membagi pengajian kan mau diatur-atur. Senderan dikit. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Masa galau le, bojomu adon kono ora apa-apa. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kata-kata, oke. Ciu, vodka ya vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Iya. Mungkin ngajuk kata-kata wae. Oh janda tuh. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa.
Ya mana cakap-cakapmu dia apa ini? Jadi yang pertama niat, coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang, tapi cari ilmu. Cari janda gila. Tapi kalau kamu nikah dengan janda lebih beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tahu. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Jadi apa? Niatnya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin. Artinya apa? Mindset orang NU itu perlu dirubah ya. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi donya ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi donya ora dadi opo-opo. Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Apa udah ngomong wedok? Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Wong wedok wah. Raine nganti kaya papan tulis tak kandang. Nah, artinya apa? Bukankah kemudian dikatakan begini? Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Nggak mungkin agamanya baik kalau nggak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini coba Anda lihat. Orang datang, umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Di Taiwan tuh yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung, Taichung depannya Tai, Taitung. Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, wan itu dalam kamus besar itu artinya apa, Lid? Yang memiliki. Contoh hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rupamu. Taiwan, takwa dan beriman. Coba ibu nafsu buangan aku. Wedi aku sumpah. Yang mulai aku diperkosa. Penak mbahmu. Leh, laku golek wong ayu leh. Aku iki sakine Jakarta. Untuk ngimbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Kilo itu. Karena kebetulan saya brand ambassador MS Kilo. Makanya saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis yang masuk rupamu. Jamaah aku sapa, Nduk? Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selen Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata ayu ngerangkul aku di sini metu tungul. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah
Ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya. Yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Sekarang begini ya, di HP ku kok hilang. Tak kasih tahu loh. Waktu kita hari ini paling banyak itu adalah terbuang sia-sia hanya dengan ini. Betul? Coba googling yang tidak penting, nonton yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita yang terbuang? Orang tangi turu, ngiseng ki lho nggo HP tak kandhani. Betul enggak? Wongnya ya teko iki. Sehingga apa? Diingatkan jauh oleh Kanjeng Nabi, "Wah aja ngono. Lah ora penting mau tinggal." Sama. Kamu punya pasangan, pacar. Kalau nggak penting tinggal nih, ngapain? Untuk apa kamu mencintai orang yang tidak pernah perhatian sama kamu? Sudah jodoh? Loh, ini perempuan, korban drama Korea. Pengennya menikah dengan cowok Korea. Ingat, kamu hanya korban drama. Sekarang sudah nggak ada Toming Se, adanya Toming Su. Maka apa? Begitu banyak hal yang tidak penting justru menjadi prioritas. Yang penting justru tidak kita prioritaskan. Maka kemudian apa? Salah satu yang membedakan antara mindsetnya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu apa? Soal etos kerja. Maka perlu diingat, jika kamu lahir bukan orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah gue yang Taiwan milih kudu telu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Keras, cerdas, ikhlas. Sehingga nyuwun waktu kamu di sini nggak terbuang sia-sia. Ada skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Yang tidak penting tinggalkan. Neng omah wis duwe bojo ning kene demeni rondo, cuk. Musim dingin. Kenapa? Musimnya. Lagi musim. Kok musim mau nyenengi rondo? Asing paling cilaka meneh. Nyenengi bojone wong. Malah gawe status ning HP. Bojomu adalah semangatku, mata. Apa Bu? Bojomu adalah milikku. Atiku rasane lara, nyawang ora kuwi dhisik, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji, sholawat ya Rabbi bil balik makosidan walau bilana
Apa iki wis dalan kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wa bil ya wasi'at kawani huwa al-habib alladhi turjasa fa'atuhu likulli hawlin ahwali Masopo karo sumpah janjimu mbiyen bakal urip tekan atiku pancene kowe neka medhot tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku narasa kuwi rasa nangis baper Dilut meneh nyanyi ya biyen aku sebetan suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen sak wanti-wanti aja mlebu mburi kurang ajar kenyataannya enak sekali bosok mantap Apa tahu rasanya ya? ya nggak penting nggak usah dilakukan skala prioritas kan nggak mungkin kamu kerja di Taiwan selama-lamanya betul semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal ketemu anak bojone dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa dulu banyak kok berawal dari BMI dari TKI pulang jadi orang hebat di Indonesia betul ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe nggak ada yang tahu orang harus ngerti tuh sombong hati bocah ini pulang dari ustadzah mantan BMI jadi ustadzah terkenal karena kebaya merahnya yang ketiga etika pelaksanaannya nah ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia mas coba saya tuh kemarin pas nonton final Piala Dunia saya mau cerita karena jagoan saya kalah Brazil saya cuma seneng sama pemain namanya Mbappe saya ke Paris beli kaosnya Mbappe Paris Saint-Germain masuk stasiun mas ke kereta sak stasiun isine kabeh nganggo kaos Argentina ayo aku bayangke lah sampai aku bayangke padha karo ngene nganggo kaos Persebaya mangkat ning Malang isine Arema kabeh iso mudarak lah wis mati ra karu-karuan pokoke istri saya bilang beb saya bilang apa saya bukan saya kan rojim apa kita nggak habis ini kita pakai kaos Paris Saint-Germain semuanya Argentina ternyata apa etika mereka luar biasa nggak sedikit pun kami disentuh jangankan disentuh diolok-olok saja tidak ini ngomong apa soal etika saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno mohon maaf timnas main saya duduk di VIP di bawah dari atas ada air push tak pikir hujan ternyata supporter dhuwur nguyuh tak ada neng dasu cerwot artinya apa akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika
Makanya hadisnya apa tadi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang baik itu jelas, yang jelek itu juga jelas. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya. Contoh, saya tadi malah baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini. Saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram. Makanya dibutuhkan sertifikasi halal. Kalau di Indonesia, saya nggak sepakat ada sertifikasi halal. Yang harus dicari itu sertifikat haram. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal. Yang harus disertifikati yang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram? Karena kalau memberikan sertifikat yang haram tok, mereka nggak punya duit. Karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi halal. Apa? Betul. Malah tenang. Anak beli Samsudin kayak gitu. Dulu menembung ngok, wesi yo wesi. Ayo ngono ya viral lho. Wesi yo wesi. Saya ditanya sama Atta Halilintar. Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Oh iya li. Dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan. Kan saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme merongos. Berarti dukun ora iso apa? Waduh, saya bilang, dokter itu gak bisa apa-apa mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Wongnya malah budek kan. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya. Polisi. Berarti polisi yora aman. Makanya saya ditanya, hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana. Polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-nya ora payu. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dengan para kiai yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Gila, sabirin datangnya gawat dinerin. Aja gede-gede manukmu cilik. Lu kayak dibuka katoknya sini mau kayak pentil. Menunggu melu jawab, nggih Gus kayak pentil, tapi pentil tronton. PJI eno ngundang Gus Miftah, Banjir Sohibin lumayan gagah. Ono gajah adus ning belit, najan gagah manuke. Kenapa mbak? Sepil. Hah? Sepil. Matamu sepil. Kok malah sepi malah kayak cilik gitu. Apa unboxing aja? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan. Begitu sulit, lupakan silit lah gitu. Makanya etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Hei mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan mas.
Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Perancis cewek. Oi, terakhir iyo Taiwan makamu semua ini loh. Mumet dasu. Iya Taiwan. Sopo jenenge? Sunyoto dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bersalat ngasar. Amin. Di berngasaran mukhar. Enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Perancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak nih. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kowe mantuk-mantuk kowe paham-paham metonya apa? Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipe ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak. Oh, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing teles ketes. Kucing sikili papat cat bien. Ya cat bien dong. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy, dan menyenangkan. Jadi wong Islam ini sing slow-slow wae ngono lho, Li. Ora usah sing galak-galak, didik-didik kafir, didik-didik sesat, didik-didik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, oi. Aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah mana tuh jalan. Oh, bakul keroto. Aku lah lagi ngomong keroto kalingan PSK Begegek Surabaya. Kau pengen foto. Jadi Begegek kayak pekerjaannya apa nih? Bakul keroto. Pakan manuk Sunyoto. Tahu Sunyoto? Sunyoto kok pulang ketemu bojone ngomong toh, "Dik, grotone mun siap." Makan. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik. Tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa? Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh. Kok PSK diajak ngaji emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Perancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, nggak mungkin. Ya ma'asyiral londe rahimakumullah, nggak mungkin. Paling lonte lah natullah. Lah iya tak? Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan.
Masa ya mbak-mbak penjual kroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Changhua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya Nabi Muhammad gak mau. Yang kedua apa? Jibril datang. Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, gak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di BSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab. Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa, Mas? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, Om pending dulu ya. Ditanya, lo kenapa mbak? Lagi adzan Om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak Om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, nggak usah dilanjutkan. Kenapa Om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi lonte kalau tamu nih podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tak tanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudun titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu? Fotonya Gus Miftah. Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengannya mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya. Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Jadi lah aku dirani presiden para pendosa, dosanya oke, yo rapopo. Sabar wae Nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu, orang bilang, alah ngaji kok kayak ngono. Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku berkali-kali.
panjang kok. Kak. Ini tantangannya untuk PCNO ya. Orang NO itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang begitu ngumpul teman-teman PCI NO se-Taiwan, saya senangnya minta ampun. Wong NO iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NO Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun Masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tata dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi, Mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan.